Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari video cara beriklan di Meta Ads hanya menggunakan handphone. Dan kali ini saya menggunakan handphone Android. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fanpage ataupun halaman Facebook melalui aplikasi Facebook. Dan juga kita sudah mengkoneksikan halaman Facebook atau fanpage tersebut dengan WhatsApp bisnis ya. Jadi pastikan sudah ditonton video sebelumnya dan sudah dipraktekkan. Di video kedua ini kita akan langsung praktek bagaimana cara mendownload aplikasi yang selanjutnya yang kita butuhkan, yaitu Meta Ads Manager. Cara mendownloadnya, pertama, karena ini menggunakan Android, jadi saya akan masuk ke Play Store. Kalau Bapak Ibu menggunakan iPhone, silakan masuk ke App Store ya. Nah, saya akan langsung masuk ke Play Store, saya klik aja. Yang ini aplikasinya silahkan dicari di HP masing-masing, logonya seperti ini, tulisannya Play Store. Saya klik. Nah, setelah masuk ya, langsung saja klik di bagian search ya. Itu di bawah yang di tengah ada tombol seperti kaca pembesar, tulisannya search atau pencarian. Silahkan diklik di situ dan lihat di atas, paling atas itu ada kolom search apps and games. Diklik saja lagi di situ dan langsung saja ketik di situ Meta Ads. Boleh pakai manager, boleh juga Meta Ads saja. Nah, langsung diklik tanda pembesar ataupun kaca pembesar yang ada di pojok kanan bawah. Silakan lihat ke bawah. Di pojok kanan bawah itu ada tombol seperti kaca pembesar. Silakan diklik. Nah, setelah itu cari saja aplikasi namanya Meta Ads Manager, yaitu yang urutan kedua, ya, logonya yang ini, yang di urutan kedua setelah Biz Promo Bulk Sender, ya, di bawahnya itu ada Meta Ads Manager. Nah, di sini sudah ada keterangannya installed, artinya aplikasi ini sudah pernah saya install. Makanya di sebelah kanannya tulisannya adalah open. Kalau aplikasinya belum pernah saya install, maka tulisannya biasanya seperti yang di atasnya yaitu install ya, atau yang di bawahnya juga install. Ya, jadi kalau belum diinstal silakan klik dulu tombol installnya. Ya, nanti akan ada proses pendownloadan, setelah itu proses penginstalan. Setelah itu baru klik tombol open ya. Saya langsung saja klik tombol open karena saya sudah pernah mendownload aplikasi Meta Ads Manager-nya. Yang belum silahkan di-download dan ditunggu dulu proses downloadnya dan juga proses instalasinya. Saya langsung klik saja tombol open atau buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Meta Ads Manager. Di sini kita harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password Facebook kita yang tadinya sudah kita buat fanpage. Nah, jika sudah dimasukkan, tekan login. Nah, sekarang saya sudah berhasil login menggunakan Facebook saya. Tapi tampilannya kalau di Meta Ads Manager ini, dia bukan untuk bersosial media, melainkan untuk beriklan. Jadi setelah login, tampilannya langsung kita diminta untuk memilih akun iklan mana yang mau dipakai. Ini bisa kita cek. Nah, karena saya sudah punya banyak akun iklan, maka tampilannya seperti ini. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa jadi ketika pertama kali login itu belum ada akun iklan atau akun iklannya masih akun iklan bawaan. Biasanya akun iklan bawaan itu ciri-cirinya namanya sama sesuai nama Facebook pribadi. Contohnya ini Isnen Tami. Nah, itu saya klik tadi ya. Nah, setelah saya klik tadi yang Isnain Tami ya, jadi ini adalah akun iklan bawaan lah ya, yang menggunakan nama yang sama dengan nama pribadi. Tapi mungkin akan ada perbedaan sedikit ya, dan itu hal yang wajar ya.
dan jangan dipermasalahkan meskipun tampilannya berbeda, tapi penggunaannya secara umum akan sama. Nah, ketika sudah berhasil seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita langsung saja klik tombol plus di pojok kanan atas atau klik tombol create di bawah ya. Dan satu lagi ya, di sini saya belum pernah membuat iklan, makanya tidak ada tampil di sini iklan. Kalau sudah pernah beriklan, nanti akan tampil di sini iklan-iklan atau campaign-campaign yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja saya klik tombol create atau klik tombol plus yang di pojok kanan atas. Setelah itu muncul seperti ini, kita pilih saja traffic ya, kita pilih traffic. Kita pilih traffic. Ditunggu. Jadi tergantung kecepatan internet ya. Nah, setelah itu di sini nanti akan ada 3 tab. Pertama campaign, yang kedua itu yang ada tanda serunya itu ad set, yang paling kanannya itu add. Nah, kita akan satu persatu akan setting mulai dari campaign ataupun kampanye. Nah, di sini yang kita setting pertama adalah nama campaign atau campaign name-nya kita ubah dengan cara klik tanda pena di sebelah kanannya. Jadi kita ganti namanya, kita hapus dulu ini. Kita ganti namanya menjadi produk apa nih yang mau kita iklankan. Misalnya saya akan mengiklankan produk umroh pelataran misalnya ya. Saya kasih namanya umroh pelataran. Seperti itu. Umroh pelataran, nama travelnya Najma. Jika sudah sesuai, ini penulisannya sekali lagi bebas, mau huruf kecil semua, huruf besar semua, karena ini hanya untuk penamaan saja. Selanjutnya silakan klik save and continue atau simpan dan lanjutkan. Diklik tombolnya. Nah, nama sudah berubah, bisa diperhatikan di situ namanya sudah menjadi Umroh Pelataran Najma. Terus di bagian bawahnya ada special add kategori, itu biarkan saja, tidak usah diubah. Terus di bagian bawahnya lagi ada budget atau anggaran. Nah, ini kita ubah dengan cara klik icon tanda penanya. Nah, ini tinggal diganti aja angkanya per hari, mau misalnya 50.000. Kita ketik di situ 50.000. Ini kita sudah selesai. Tinggal klik continue ya. Jadi budgetnya pilih pertama daily budgetnya, pilih yang daily aja, bukan yang lifetime. Pilih yang nomor 1 daily dan tentukan budget hariannya mau berapa, misal 50.000. Terus klik lanjutkan atau continue, tombol yang berwarna biru itu. Nah, sudah selesai ya. Level campaign itu sudah selesai. Campaign name dan budget sudah kita setting. Setelah itu tekan next atau lanjutkan. Nah, sekarang kita pindah ke tab add set atau set iklan yang berada di tengah. Nah, kebetulan ini ada tanda error, tanda seru, itu artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nanti kita akan cek ya, ini adalah usianya yang harus kita perbaiki, tidak boleh di bawah 21 tahun. Nah, sama seperti level campaign, di level ad set atau set iklan, pertama kita harus ngasih nama juga, ad set name. Nah, kita ubah namanya dari new traffic ad set menjadi sesuai yang kita inginkan. Cara mengeditnya tinggal diklik saja yang icon pena di sebelah kanan. Nah, ini new traffic ad set-nya kita hapus. Kita ganti namanya misalnya menjadi, karena ini kita memasarkan umroh pelataran, kita misalnya mentargetnya lansia misalnya ya. Kita mentarget orang lansia. Nah, kita kasih nama saja lansia misalnya ya. Jika sudah, klik aja save and continue. Jadi penulisan nama itu hanya biar kita tahu aja ini audiens yang ditarget siapa. Jadi dikasih nama lansia misalnya. Terus di bawahnya ada conversion atau konversi. Silahkan diklik juga yang icon penanya. Nah, di sini kita akan men-setting pertama adalah message destination-nya ya. Di sini ada dua pilihan, ada website, ada message destination atau destinasi pesan.
Nah, kita tidak pilih yang website karena kita tidak mengiklankan website atau landing page. Kita langsung pilih yang poin kedua yaitu message destination. Seperti yang tampil di layar ini sudah benar. Yang terpilih adalah yang poin kedua setelah website. Terus di bawahnya di sini ada Facebook page. Pastikan Facebook page-nya ini adalah yang tadi sudah kita buat. Kalau belum bisa diklik aja yang icon tanda panah ke bawahnya kayak gini dan silakan dipilih fanpage yang tadi sudah kita buat. Nah, ini Bapak Ibu nanti pilih saja, biasanya itu akan tampil ya. Ini saya untuk mempercepat. Nah, ini karena jaringannya agak kendala, saya pilih fanpage-nya misalnya mentoring umroh. Anggaplah ini fanpage yang tadi barusan saya buat ya. Kalau Bapak Ibu nanti silahkan dicari ya fanpage-nya. Biasanya kalau belum banyak fanpage yang dibuat itu yang muncul cuma sedikit. Tidak seperti saya yang banyak sekali fanpage yang muncul di sini. Ya, ya sudah kita pakai Facebooknya atau halaman Facebooknya mentoring umroh. Terus di bawahnya ada messaging apps, aplikasi pesan. Di sini kita pilih aplikasi pesannya yang WhatsApp bisnis saja. Silakan dicentang yang WhatsApp bisnis. Setelah itu dihilangkan centang atau di-uncheck yang Messenger. Maksudnya apa? Kita ingin ketika ada orang yang klik iklan kita, itu cuma diarahkan ke satu Messenger apps, yaitu ke WhatsApp bisnis saja. Kita tidak mau menerima leads data dari banyak aplikasi. Kita hanya mau ke WhatsApp bisnis saja. Maka yang dicentang hanya WhatsApp bisnis dan pastikan nanti akan muncul di situ nomor HP kita ya, nomor HP WhatsApp bisnis kita akan muncul nanti di bawahnya. Nah, jika sudah, tinggal tekan continue. Ya, ini sudah selesai, tinggal klik continue atau lanjutkan. Nah, konversi sudah, sekarang schedule. Silakan diklik yang icon tanda penanya. Schedule itu bagusnya dini hari, di awal hari. Jadi karena sekarang sudah malam, kita schedule-nya kita setting. Oh iya, sekarang sudah berganti hari ya. Sekarang sudah tanggal 28. Oke. Tinggal jamnya saja. Jamnya di sini jam 5.06. Nah, ini sudah bisa. Jadi jam 5.00 sudah cukup. Nah, ini tinggal disesuaikan aja ya. Jamnya jam 5.00 pagi berarti ya. Iklannya mulai aktif jam 5 pagi. Cara ngubah-ubah jamnya ini tinggal dipegang aja yang bulat-bulat ini, digeser-geser ya. Dan diklik-klik aja gambar yang mana yang mau diubah, apakah angka 5-nya, apakah angka 00-nya. Nah, tinggal diubah. Jika sudah sesuai, tekan OK. Nah, schedule sudah. Setelah itu geser ke bawah. Schedule sudah selesai, klik continue. Nah, schedule sudah selesai. Sekarang audience. Nah, di sini audiensnya masih usia 18 tahun ya, itu ada di bawahnya audience controls. Nah, kita edit karena minimal usianya yang bisa diiklanin di Indonesia itu adalah usia 21 tahun. Kita klik aja gambar ikonnya di bagian audience, ada gambar icon pena atau pensil, silakan diklik. Nah, di bagian ini kita geser ke bawah, kita sesuaikan lokasinya apakah sudah sesuai. Misal saya mau mengiklankan umroh pelataran, itu target keberangkatannya itu dari Jakarta, travelnya juga ada di Depok, jadi saya mentargetnya Jakarta. Ketik saja di bagian pencarian atas ya, saya ulangi lagi. Seperti ini munculnya. Kita klik edit ya di bagian location, include this location itu Indonesia. Kita edit yang di atas itu, klik edit. Lalu kita bisa klik di bagian search out location di bagian pencarian yang ada samping kaca pembesar itu, klik aja. Lalu silakan di situ diketik. Karena ini travelnya ada di Jabodetabek atau ada di Bekasi misalnya, maka saya target marketnya yang dekat-dekat dari kantor travel dan dekat-dekat dari keberangkatannya dari bandara mana. Misalnya Jakarta, saya ketik aja di sini Jakarta.
Nah, muncullah itu ada Jakarta Indonesia, maka itu seluruh Jakarta silakan dipilih. Kalau muncul seperti ini, tekan aja OK. Kalau mau tambah lagi, misalnya mau ditambah lagi Bekasi, silakan diklik lagi bagian search location, ketik aja Bekasi. Pilih yang Bekasi Indonesia. Jadi kantor travelnya ada di Bekasi, ada pun di Bogor, itu adalah cabang. Kalau mau juga dimasukkan boleh, Bogor Indonesia. Nah, ini bisa disesuaikan nanti dengan lokasi travelnya dan juga lokasi keberangkatannya dari bandara mana, biar jamaah tidak perlu keluar lebih banyak uang untuk transportasi domestik, tiket pesawat ataupun darat ya. Jika sudah yakin dengan kota-kota yang mau diiklankan, tekan tanda centang atau checklist yang ada di pojok kanan atas ya, itu ada checklist berwarna putih, diklik. Nah, location beres, sudah selesai. Terus di sini kita coba klik show more. Nah, minimum age-nya masih 18 tahun. Nah, ini kita edit, klik aja, ganti jadi 25 biar errornya hilang ya. Nah, sekarang sudah jadi 25 ya minimum age-nya. Terus di bawahnya akan ada di sini Advantage Plus Audience. Nah, ini kalau mau diklik show more bisa kita tampilkan usianya nanti. Age minimum dan ada age maximum. Nah, kita ubah age maksimumnya misalnya jadi 55 tahun ya. Kita bisa edit, diklik aja. Ini 55, minimumnya mungkin 30 aja. Nah, dah. Gender biar saja umum. Jadi tidak semuanya disetting ya, yang penting-penting saja. Terus geser ke bawah. Nah, sudah semua berarti. Ya, gender tidak perlu disetting, cuman usia dan usia minimum dan maksimum serta lokasi. Ya, lokasinya di sini yang dekat-dekat aja. Kalau sudah semua seperti ini, nah, ini berarti sudah selesai untuk iklan core audience namanya, yaitu mentarget secara umum, broad, gitu ya. Kita hanya men-setting usia dan lokasi saja. Jika sudah, tekan continue atau lanjutkan tombol yang berwarna biru di bawah. Nah, berarti audiens sudah kita ganti, bisa dibaca di situ 25 tahun Jakarta, Bekasi, Bogor, Indonesia. Nah, sudah disesuaikan audiensnya. Sekarang placement. Untuk placement ini tidak usah terlalu detail ya, ini biarkan saja penempatannya mengikuti dari metanya, tidak masalah ya. Berarti sudah selesai level ad set atau set iklan. Langkah ketiga, silakan klik next. Nah, di sini kita baru men-setting visual iklan kita. Mau seperti apa videonya dan seterusnya. Sama seperti campaign dan ad set, pasti diawali memberi nama. Nah, di sini ad name-nya masih new traffic ad. Silakan diklik tanda penanya. Kita ganti lagi namanya dari new traffic ad, kita bisa ganti misalnya jadi flyer 1, kayak gitu ya. Penulisannya bebas ya, kalau untuk seperti ini penulisannya bebas. Misalnya flyer 1 nih, saya mau pasarkan flyernya ya. Setelah itu tekan save and continue. Name selesai. Sekarang identity-nya silakan kita klik dulu yang tanda icon kameranya, icon pensilnya. Kita masuk ke bagian ini. Identitinya sekarang mentoring umroh ya. Sudah, kalau misalnya sudah ketemu akunnya yang sebelumnya, silakan dipilih ya. Sini saya biar cepat durasinya, saya pakai aja yang akun mentoring umroh dan Instagramnya juga mentoring umroh. Kalau sudah seperti ini ya, tapi satu lagi ya, maaf. Tapi untuk Instagram account itu tidak wajib sebenarnya ya. Tapi kalau ada, alangkah baiknya dikoneksikan dengan fanpage. Nah, jika sudah ditentukan Facebook page-nya dan juga akun Instagram-nya sudah selesai, tekan continue atau lanjutkan. Nah, identity sudah selesai. Sekarang add setup. Nah, disinilah kita letak untuk kreatifnya dalam membuat iklan. Karena di sini kita akan mengupload single image atau video yang menarik. Klik saja tanda ikonnya. Nah, di bagian ini setup-nya kita bisa pilih create ad kalau memang belum ada postingan di fanpage kita. Jadi kita pilihnya yang atas create ad. Tapi kalau misalnya postingannya sudah ada di fanpage, itu kita bisa pilih yang use existing post. Jadi tidak perlu menginput satu persatu lagi.
Nah, ini kita karena ini adalah akun baru, kita pilihnya adalah bukan existing post, tapi kita pilihnya yang create ad yang atas, yaitu buat iklan. Nah, sudah, jika sudah seperti ini, create ad, bagian format ini pilih saja single image or video. Sudah benar, tekan continue. Nah, ini sudah selesai, kita pilih ad setupnya single image or video. Terakhir di sini adalah ad kreatif. Nah, inilah tempat kita mengcustom iklan, visual dan tampilannya seperti apa. Nah, ini kita tinggal klik aja yang icon tanda ini pena ini ya, diklik. Nah, sudah. Setelah itu di sini ada headline. Ini headline-nya bisa kita ubah, misalnya bisa ini bebas saja ya, ini saya contohkan aja. Nah, sudah. Untuk image-nya juga kita bisa ganti ya, ini kita cari konten yang sesuai untuk pelataran. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, tinggal masuk saja ke Telegram. Di Telegram nanti cari saja yang namanya Najma. Tapi Bapak Ibu silakan join dulu ya ke fanpage-nya, sorry, ke Telegramnya, mengikuti panduan. Nah, nanti itu muncul ya, kalau di saya paling atas tuh diklik saja. Nah, di sini tinggal pilih, misalnya tadi kita memasarkan umroh pelataran, cari di sini yang konten pelataran. Nah, ini ya, konten umroh pelataran yang paling atas nomor 3 ya, setelah dokumentasi dan testimoni, dia klik. Nah, di sini sudah ada flyer-flyer yang bisa diiklankan, ada juga video yang bisa diiklankan. Nah, misalnya saya mau pakai flyer ini contoh saja ya. Saya klik aja flyer umrah pelataran plusnya, saya klik. Lalu setelah itu saya klik lagi yang 3 titik di pojok kanan atas itu, diklik. Lalu pilih save to gallery. Maka gambar sudah tersimpan di galeri. Kita tekan back lagi kembali. Lalu di sini ada copywriting juga. Nah, tapi copywritingnya ini Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi. Bisa diedit-edit lagi. Contoh saya mau pakai yang ini, umroh 26 jutaan tapi rasa VIP. Nah, gitu ya bahasanya kalau di voice over. Turun eskalator langsung pelataran Masjidil Haram. Nah, ini saya mau ambil, saya tekan, terus saya klik salin ya, di pojok atas itu ada salin, yang di sampingnya pena, itu ada di samping pena tuh tanda untuk copy. Nah, kalau sudah di copy misalnya, kita kembali ke Meta Ads Manager-nya ya. Itu di sini. Nah, di sini kita tinggal cari gambar yang tadi sudah kita download. Ya, biasanya di bagian kamera roll. Nah, ini kita klik kamera roll, pilih flyernya yang tadi, diklik aja. Nah, itu sudah tampil flyernya. Tinggal klik dan. Nah, media sudah single image, terus headline-nya juga sudah. Terus geser ke bawah. Primary text-nya nanti kita isi belakangan aja ya. Nah, di sini ada message template. Message template ini kita bisa edit. Ya, ini sekarang default-nya adalah pakai bahasa Inggris. Misalnya kayak gini. Hi, please let us know how we can help you. Nah, ini kita bisa edit. Diklik aja yang edit template, edit message template. Nah, di sini ada greeting. Kalau greeting ini adalah sapaan dari kita ke calon jamaah kita atau ke orang yang klik iklan kita. Kita ganti ini jadi Assalamualaikum calon tamu Allah. Misalnya gini, ada yang saya bantu, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus yang di bawah ini ada
FAQ ya, frequent asked question. Nah, ini ada 3 di sini ya. Ada 3 pertanyaan opsi. Ini kalau kita off kan, ini kan aktif ya. Kalau di off kan, dia jadinya cuman ada greeting. Kalau mau dipakai tapi satu aja boleh juga. Jadi yang atau saya mau buat 3 juga boleh. Misalnya yang awal ini kita kasih Waalaikumsalam, gitu ya. Kang Isnain, jadi dia nggak perlu ketik lagi, ya. Waalaikumsalam Kang Isnain, mohon info promo umroh pelataran. Yang pertama nih. Nah, ini kita copy. Nah, kalau nggak ketik aja deh. Lama. Nah, question keduanya ini sama, Waalaikumsalam Kang Isnain. Ini audiensnya udah lebih serius misalnya ya. Saya mau amanin promo umroh Mataram. Yang ketiga, nah ini kita buat yang lebih hot lagi ya. Waalaikumsalam Kang Isnain. Saya mau amanin promo. Atau ini yang ini aja. Dia mau umroh sama keluarga misalnya. Saya mau umroh bersama keluarga. Mohon info paket, mohon info promo aja ya. Yang atas ini misalnya saya mau ya sudah 3 ini aja. Nah, nanti si audiens ketika mereka klik iklan kita, saya lihat previewnya, kita klik previewnya seperti ini nanti. Pertama kita akan menyapa mereka dengan sapaan Assalamualaikum calon tamu Allah, ada yang bisa saya bantu? Nah, nanti mereka bisa pilih dari 3 jawaban yang sudah kita sediakan. Nah, tergantung mereka mau pilih yang mana nih. Ini kita mempermudah mereka biar mudah untuk menjawab pesan kita. Mereka tinggal klik salah satu aja. Seperti itu. Nah, ini kita back, tekan aja yang panah ini ke bawah, ke kiri. Nah, sudah. Setelah itu tekan lagi back ya, arah ke kiri ini, panah ke kiri yang di pojok kiri atas ini diklik. Nah, sudah. Terus call to action-nya ini send message ini kalau menggunakan Messenger. Kita ganti menjadi WhatsApp. Jadi diklik saja di bagian send message-nya, diklik. Lalu di sini kita ganti menjadi send WhatsApp message yang paling bawah. Yang paling bawah diklik. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini yang belum kita ubah berarti tinggal primary text. Nah, primary text ini adalah untuk iklan kita ya, yang teks yang tampil di iklan kita. Ini bisa kita ambil dari sini member area, di channel Telegram. Misalnya yang ini ya, umroh 26 jutaan tapi rasa VIP, ini kita copy, klik si tulisannya, diklik lama, ditahan, lalu akan muncul nanti di atasnya tanda ada pensil, terus ada yang tanda petak. Nah, petak itu adalah untuk copy ya. Nah, diklik yang itu. Nah, sudah tercopy atau tersalin, kita balik lagi ke sini. Kita tinggal salinkan saja primary text-nya di bagian ini atas. Di bagian primary text atau teks utamanya, tinggal kita tahan lama kayak gini, akan muncul tanda di situ paste atau tempel dan autofill. Nah, pilih yang paste atau tempel. Nah, sudah. Kalau sudah, tekan continue langsung ya, atau lanjutkan. Nah, sudah selesai. Jadi sekarang kita sudah selesai men-setting yang bagian ads ataupun bagian iklannya. Nah,
Kalau sudah, maka ini sudah selesai ya. Campaign sudah, ad set sudah, dan add sudah. 3 level ini sudah kita setting semua. Sekarang tinggal klik review ya. Yang tombol yang di pojok kanan bawah, tombol berwarna biru itu silakan diklik. Nah, ini kita diberikan previewnya. Ini nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya tanda seru kayak gini berarti iklan kita tidak tayang di beberapa tempat aja nanti sebenarnya. Bukan tidak tayang di semua tempat, hanya tidak tayang di beberapa tempat saja. Dan nanti ada banyak sekali penempatan ya, ada di feed, ada di story, ada di reels, ada di explorer. Jadi ada banyak tempat iklan kita bisa tayang. Ini tidak tayang di beberapa tempat aja itu tidak menjadi masalah karena memang ukuran iklannya yang tidak cocok untuk penempatan. Misalnya penempatan di pojok kanan Facebook, misalnya dia harusnya bentuknya kayak banner. Nah, kita nggak punya ukurannya, itu nggak masalah. Saya pun seperti itu. Jadi nggak harus kita menyediakan konten dengan berbagai ukuran, cukup satu ukuran aja, misalnya ukuran story. Jadi iklan kita nanti tayangnya di feed, di reel, di story tayang ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sesuai semua ya. Identitinya di sini saya. Nah, tinggal diklik saja publish ataupun terbitkan. Nah, kalau muncul seperti ini biasanya karena awal-awal aja, tekan aja skip ya. Nah, sekarang sedang proses penerbitan. Nah, ini tekan saja not now ya. Campaign. Nah, ini sudah tayang ya. Nah, itu iklannya tayangnya nanti seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak langsung tayang juga nggak masalah, itu biasanya dia masih proses loading ya. Jadi iklan kita tampilannya seperti yang ada di layar ya, ketika tayang di Facebook ataupun di Instagram. Nah, ini tinggal ditunggu saja, nanti akan terbit iklannya ya. Oke, sekian. Silakan diulang-ulangi, diikutin pelan-pelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.